Welcome to Abby Chanel. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Maria Febriani Laju Sogen. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Semester 5. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kita lihat. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Materi yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan historis. Menurut Werner Sombrat, yang pertama masa pertumbuhan tetut, yaitu di mana semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Masa yang kedua yaitu masa kerajinan dan pertukangan, di mana pada masa ini adanya timbul meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan timbulnya pertukaran barang dan jasa. Masa yang ketiga yaitu masa kapitalis dibagi menjadi 4. Pertama, tingkat prakapitalis, yaitu di mana kehidupan bersifat kekeluargaan dan hidup secara berkelompok. Kedua, tingkat kapitalis, di mana kehidupan masyarakat sudah dinamis dan bersifat individual. Yang keempat, tingkat kapitalisme raya, di mana munculnya kaum kapitalis yang memiliki produksi dilaksanakan secara massal dan muncul dua kelompok yaitu majikan dan buruh. Yang empat, tingkat kapitalisme akhir, yaitu munculnya aliran sosialisme, adanya campur tangan pemerintah dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua menurut Friedrich List. Yang pertama, masa berburu dan pengembaraan, di mana ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang bergantung pada alam. Yang kedua, masa berternak dan bertani, ditandai dengan keinginan untuk menetap dan memelihara hewan. Ketiga, masa bertani dan kerajinan, ditandai dengan kehidupan menetap dan memelihara hewan ternak. Keempat, masa kerajinan, industri dan perdagangan, ditandai dengan adanya kerajinan sebagai barang kebutuhan untuk dijual sebagai pusat industri di perkotaan. Yang ketiga menurut Karl Bucher. Yang pertama, masa rumah tangga tertutup, ditandai dengan kehidupan masyarakat yang sederhana. Yang kedua, masa rumah tangga kota, ditandai dengan masyarakat yang mengenal perdagangan di pasar. Yang ketiga, masa rumah tangga bangsa, ditandai dengan rumah tangga yang berkembang seperti pertukaran barang antar kota. Keempat, masa rumah tangga dunia, ditandai dengan pertukaran yang tidak hanya berada di dalam negeri tetapi mencakup internasional. Yang ketiga menurut Walt Whitman Rostow, masyarakat tradisional, di mana belum terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketiga, masyarakat prakondisi periode lepas landas, di mana penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik bidang pertanian maupun industri. Yang keempat, periode lepas landas, di mana industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada yang mengalami ekspansi dengan cepat. Gerak menuju kedewasaan. Yang keempat, di mana perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take-off. Yang kelima, tingkat konsumsi tinggi, di mana pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi konsumsi tinggi dan pendapatan real per kapita selalu meningkat. Teori yang kedua yaitu teori klasik dan neoklasik. Pertama kita lihat teori klasik. Menurut David Ricardo, faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan tenaga kerja yang melimpah. Yang kedua menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk akan meningkatkan pertambahan output atau hasil. Teori yang ketiga, teori neoklasik. Yang pertama menurut Harold Domar,
Modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peran pembentukan modal. Teori ini juga membahas pendapatan nasional. Yang kedua, Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi, modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Sekian materi konsep pertumbuhan ekonomi dari saya.